Halo teman-teman, kita akan lagi cerita novel romantis kita. Oke, kita gaspol. Episode 22. Jenny mengemudi motornya dengan kecepatan tinggi, mengejar waktu yang masih tersisa. Di perusahaan Alexander, Jessica berpapasan dengan Bella lagi. Supermodel itu sepertinya akan menemui Alex. Dia membawa sebuah rantang berisi makanan. Shit, saingan gue supermodel seperti dia. Bisa ciut nyali gue. Tapi mama bilang, sebelum janur kuning melengkung, gue masih banyak kesempatan. Batin Jenny. Dia melewati Bella dengan pura-pura tidak melihat. Hei lo, Alex ada di ruangannya tidak? Tanya Bella. Maaf mbak, saya tidak tahu, jawab Jessica rada sebel. Padahal baru saja dia melihat Alex dan Ronald baru masuk ke dalam lift. Gak guna, sewot Bella. Jessica segera ke ruangan kerjanya. Dia ingin segera istirahat. Bahu Bella ditabrak dengan seorang cewek yang tidak kalah cantik serta seksi daripada dia. Buta lu ya, sinis Bella. Enggak tuh, lu saja yang menghalangi jalan gue, jawab Soraya tidak salah sinis. Jalanan masih lebar no, main tabrak saja, ujar Bella sambil kesal. Mau gue tabrak, mau gue dorong, itu urusan gue. Asal lo tahu yang gue ini calon istrinya Daniel, jawab Soraya dengan sinis dan congkak. Apa, lu calon istri Daniel? Sudah buta apa? Modelan seperti begini. Calon istri Daniel. Yang benar itu gue tunangan Daniel Alexander. Jadi jangan asal ngaku-ngaku, jawab Bella tidak mau kalah. Mau lo itu tunangan, pacar atau bahkan istrinya, gue tidak peduli. Selagi sekali gue mengklaim Daniel sebagai milik gue, maka dia harus menjadi milik gue, kata Soraya. Dia mengeluarkan tatapan yang mengerikan. Bella jadi bergidik ngeri melihat tatapan gadis di depannya ini. Tapi dia tidak boleh kalah. Mereka jadinya masih cekcok di lobi kantor Alex. Jennifer juga sudah sampai di lobi. Jenny memperhatikan dua perempuan yang masih beradu mulut. Dia cuma menggelengkan kepala. Palingan memperebutkan cowok. Apa jauh sekarang sudah banyak yang tidak tahu malu, gumam Jenny. Gadis itu menuju ke resepsionis. Jenny masih memakai seragam sekolahnya. Permisi kak, sapa Jenny. Kedua resepsionis itu saling pandang dan memperhatikan gadis belia yang masih berseragam sekolah itu. Iya dik, ada yang bisa kami bantu, sambut resepsionis dengan ramah. Saya ingin bertemu dengan Pak Alex. Bisa? Tanya Jenny. Resepsionis itu mengerutkan dahinya dan menoleh ke teman. Mereka bingung Alex yang mana karena ada 3 nama Alex di sana. 1, kepala bagian pemasaran. 2, manajer keuangan. Dan yang ketiga, staf marketing. Maaf di sini ada 2 yang bernama Alex. 1 Alex Kusuma, kepala bagian pemasaran. Kedua Alex Satputra, manajer keuangan. Yang terakhir Rahmat Alex, staf marketing. Jelas resepsionis. Namanya Alex Daniel Alexander. Ini kartu namanya, jawab Jenny. Dia menyodorkan kartu nama dari Alex kemarin. Resepsionis semakin bingung dan penasaran. Ada hubungan apa bos mereka dengan gadis ini? Sudah ada janji sebelumnya? Tanyanya sekali lagi. Saya tidak akan kemarin kalau tidak disuruh datang mbak. Jadi di mana saya bertemu dengan Pak Alexander? Tanya Jenny. Sebentar ya di, saya tanya sekretarisnya dulu. Apakah Tuan Daniel ada janjinya dengan siapa nama adik? Jennifer dari SEM Garuda, jawab Jenny tegas.
Resepsionis segera menelepon Jody, sekretaris Alex. Halo Pak Joe, di lobi ada seorang gadis bernama Jennifer dari SMU Garuda ingin bertemu dengan Tuan Daniel, kata resepsionis. Sudah saya bilang berapa kali pada kalian, kalau ada yang namanya perempuan dari manapun asalnya mencari Tuan Daniel, jangan diizinkan masuk. Nanti kita bisa dipecat, jawab Jody. Memang benar kalau Alex selalu menolak kalau ada perempuan. Selain namanya datang ke kantor dan Jody yang akan dimarahi. Maaf Di, saya baru saja menelpon Pak Jody, sekretaris Tuan Daniel. Kalau perempuan manapun dilarang menemui Tuan Daniel, termasuk juga dua wanita yang bertengkar di sana. Mereka itu mengaku calon istri Tuan Daniel, tapi juga tidak ini kan masuk. Jadi maaf ya Di, lain kali saja kalau Adi datang bersama Tuan Daniel langsung. Kata resepsionis, memang yang dikatakannya itu semua benar adanya. Dan dia juga menjalankan tugasnya. Ih si Om, tadi disuruh datang, begitu sampai ditolak, gumam Jenny. Dan masih bisa didengar oleh kedua resepsionis di hadapannya itu. Dua gadis itu hanya bisa saling memandang dan mengangkat bahunya. Jennifer merogoh tasnya. Dia mengambil handphone dia dan menelpon nomor Alex. Tut tut tut, panggilan masuk dan diangkat oleh Alex. Halo, Om, saya sudah sampai. Tapi tidak diizinkan masuk. Katanya tidak ada yang namanya perempuan yang boleh menemui Om, kata Jenny, dan dia juga mengaktifkan speaker teleponnya supaya resepsionis mendengarkan kalau dia benar-benar diundang ke sana. Kamu bilang saja kalau sudah ada janji, kata Alex dari seberang sana. Sudah Om, Mbaknya juga sudah menelpon siapa itu sekretaris Om. Katanya tidak ada satu perempuan pun yang boleh menemui Om, kata Jenny lagi sambil melirik ke arah resepsionis. Berikan HP-nya pada dia, pinta Alex. Mbak, ini Om Alex mau bicara, kata Jenny, mendekatkan teleponnya kepada resepsionis. Iya Tuan, kata resepsionis sambil terbata dan gugup. Suruh gadis itu masuk dan langsung ke ruangan saya. Suara Alex tegas dan padat. Baik Tuan, jawab resepsionis. Jenny mematikan sambungan teleponnya. Maaf Di, kami benar-benar tidak tahu. Dan kalau kami sembarangan, karir kami taruhannya, ucap resepsionis. Tidak apa-apa, memang bos kalian itu killer banget, ya. Serem begitu suaranya, goda Jenny. Resepsionis cuma tersenyum kecut, tidak berani mengolok pemimpin mereka sendiri. Bisa anfal dia. Mari Di, saya antar, kata resepsionis. Jenny berjalan mengikuti dia. Mereka melewati dua perempuan yang masih cekcok, tak jauh dari lift sambil membawa rantang makanan. Apa tidak capek dari tadi berantem? Bisik Jenny. Setiap hari juga begitu. Tapi mereka tidak ada capek-capeknya. Dan masih banyak lagi Di, kami sampai bingung, kata resepsionis. Jenny mendekati Bella dan Soraya. Hai Tante, apa tidak capek dari tadi bertengkar terus? Tanya Jenny asal. Apa lu bilang Tante? Dengar ye, lu tidak tahu siapa gue, ha? Kata Bella. Jenny cuma mengedipkan bahunya. Gue Bella, model paling cantik dan terpopuler di Indonesia, jawab Bella. Oh, kata Jenny singkat. Terus Tante yang satu ini? Jenny melirik ke arah Soraya. Sialan lu, umur gue masih 25 tahun, dibilang Tante, kata Soraya marah. Loh Tante ada kaca tidak? Apa harus ke toilet dulu?
Tuh lihat rambut, baju berantakan. Ini juga nenteng rantang makanan. Memang mau dibawa kemana, Tan? Kata Jenny ngaco.